Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Kali ini saya bahas Bayu, ya Bayu Buana 2026 Q2. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk Bayu, ya riwayat bagian dividennya dulu. Ya ini rutin tuh bagi dividen dari tahun buku 2019 sampai sekarang. Artinya perusahaannya terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Ya, cuman sebentar. Ini Bayu ini IPO udah lama ya 1989 tapi baru bagi dividen sekarang. Artinya apa? Ya jadi mungkin dari pertama kali IPO sampai 2018 itu masih struggling gitu ya, katakanlah gitu. Masih struggling sampai stabil dulu gitu ya, baik secara profitabilitas atau dari secara cash flow. Baru ketika sudah memenuhi gitu ya. Nah, ini buahnya di tahun buku 2019 ya. Dan seterusnya ada dividen gitu ya, dan nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Jadi ini layak untuk dilihat lebih lanjut ya. Yield juga ternyata besar juga ya, kasih di 8,4% gitu ya, PDR di 11 ya 12 kali ya, jadi holding period 12 tahun balik modal dari dividen aja ya kalau konstan dividennya. Oke, sekarang ras rupiah penuh ya, kita langsung ke kastara kasnya dulu. Di sini untuk posisi kasnya sebentar ya, satuannya rupiah penuh. Oke ya. Untuk kasnya turun 65 miliar ya, setara 12%. Nah, cuman ini memang ada rasio harga terhadap kas per saham ini di 0,9. Artinya apa? Ya, artinya ya Bayu ini sudah dihargai di bawah kas per lembarnya. Lihat tuh ya, Anda keluar uang 1180 ya, tapi kalau kita kas ini kita bagi secara sama rata gitu ya, berdasarkan jumlah saham beredar itu dapat 1290. Ya jadi Anda bisa dibilang membeli barang harga 1200 gitu ya dengan 1100-an gitu kurang lebih ya. Jadi ini ada valuasi yang cukup menarik gitu aja. Jadi ini Bayu ini saya rasa perusahaan yang kasnya sangat banyak sekali ya. Saya memang belum lihat nih ke bawahnya ya. Cuman ini bisa jadi indikasi kasnya sangat-sangat kuat ya. Oke, sekarang kita ke ekuitas dulu. Ya, ekuitas langsung ke saldo laba ya, angka kunci dulu dong. Gitu, ini angka favorit saya ya. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya dari semenjak perusahaannya pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q2. Nah, jadi kalau misalnya kita pindahkan angkanya ya, si Bayu ini ya sampai 2026 Q2 ini telah mencetak profit sebesar 417 miliar di luar dividen yang telah dibagikannya dari tahun buku 2019 tuh. Ya, jadi perusahaan yang baik, saldo laba positif, ada dividen, artinya perusahaan ini bisnisnya nyata, gak cuman untung di atas kertas aja. Ya gitu, karena banyak perusahaan yang ngaku untung tapi di atas kertas aja ya, nggak ada dividen berarti nggak ada bukti keuntungan. Itu prinsip yang saya pegang ya. Oke ya, jadi kita langsung ke ekuitas miliknya. Jadi kalau saya memang lebih mengutamakan kualitas perusahaannya dulu ya, baru masalah harga murah mahalnya nanti gitu. Di sini untuk saldo laba terhadap modal awal di 2,3 ya, artinya secara performa ya Bayu ini telah profit 2,3 kali modal awalnya. Ibarat modal 1 miliar telah profit 2,3 miliar di luar dividen. Ya, gitu udah balik modal dan udah di atas 1. PBV cukup murah di 0,7 dengan potensi profitnya 42%. Kalau mencapai ke book value yang di 1.600-an. Ya. Ini juga secara price to retained earning ratio juga pas ya di 1 kali. Gitu. Jadi saya rasa Bayu sudah cukup murah mungkinnya secara dividen, secara PBV ya. Oke, sekarang kita langsung ke pendapatan dulu ya. Pendapatan. Di sini untuk pendapatan turun 183,6 miliar setara 14%. Laba bruto ini turun 16,5 miliar setara 16%. Ya, GPM sih masih sama ya di 7%-an, meskipun turun tipis sekali. Lalu untuk laba bersihnya, di laba bersih ini ada kenaikannya 44% setara 22,6 miliar ya. PR ini tampak murah ya, tampak kecil sekali di 2,8 ya, di bawah 5 gitu. Jadi holding period setidaknya 3 tahunan lah ya untuk Bayu gitu. Coba saya mau lihat dulu ya, memang tampak menarik ya. Ini kecil nih beban-beban lainnya ya. Gitu ya, memang besarnya memang di HPP ya. Jadi kan tadi kan GPM itu untuk melihat inti efisiensi perusahaan. Ya, jadi misalnya Anda jual sebuah barang ya atau jasa harga 100.000, itu ambil profit ya 7.000-an. Gitu, cuman ini tipis nih ya, GPM ke NPM kecil nih, beban lainnya. Ini memang tampak menarik sebenarnya si Bayu ya.
Oke, sekarang langsung ke penerimaan kasnya. Ya, penerimaan kas. Di sini untuk penerimaan kas memang ada turun 130,5 miliar, setara 10%, tapi rasio penerimaan kasnya masih sangat baik ya di 98%. CFO masih positif ya, artinya bisnisnya masih menghasilkan uang tunai. Jadi nggak kayak yang sebelumnya nih. Kalau sebelumnya kan negatif. Ya artinya apa? Bisnisnya ya habis hanya untuk bayar operasional. Gitu. Cuman memang ini kalau misalnya dia rasio penerimaan kasnya diperbaiki, mungkin ini bisa surplus. Ya, gitu. Oke ya, jadi ini memang masih transisi ya, bukan masih transisi, ya baru transisi sekarang gitu ya, sebelum negatif jadi positifnya sekarang ini oke nih. Ya, performanya sekarang ini jauh lebih baik secara CFO. CFI di sini nilai negatif ya, jauh lebih besar nih. Artinya perusahaan lebih ekspansif dibandingkan dengan periode sebelumnya ya. Di sini kalau misalnya saya lihat ada ini ya, ada akuisisi. Ya, kita nanti detail cek aja lah di CALK-nya atau di berita gitu. Saya nggak ngikutin habisnya si perusahaan ini ya, karena kan request gitu ya. Saya memang bahasnya sekarang memang senangnya bahas sama request gitu. Saya lebih senang sih sebenarnya gitu ya. Oke, untuk pendanaan di sini nilai negatif, artinya perusahaan melunasi pinjamannya atau nggak bayar dividen. Cuman kalau saya lihat ya, di sini kan nggak ada pembayaran pelunasan pinjaman. Ada kemungkinan Bayu ini sudah zero debt, dia udah nggak punya utang. Gitu. Jadi ini secara pola arus kas gitu sebenarnya ini sangat baik. Ya gitu, cuman yang sekarang lebih ekspansif aja ya, karena ada akuisisi gitu. Cuman tadi ya nggak begitu mungkin dengan posisi kas yang sangat kuat seperti ini ya, nggak berarti gitu ya, maksudnya dengan CFO negatif untuk sesekali sih masih nggak masalah ya, karena kas masih tebal gitu. Jadi cadangan kas itu penting ya. Jadi kalau misalnya secara operasional terganggu ya, kas masih ada cadangannya. Cuman ya hati-hati ya, kalau sekali nggak masalah. Cuma kalau lama-kelamaan kan nanti kas bisa habis juga ya. Cuma secara cash flow saya rasa sih Bayu masih baik lah ya. Nah, sekarang ke likuiditasnya ya, naik likuiditas. Likuiditas sangat kuat ya, di 2,1 lancar, kasnya di 1,3 ya kan. Jadi kewajiban jangka pendek bisa dengan mudah dilunasi dengan uang dalam dompet. Kas mana tadi ya, usaha lainnya nggak punya utang. Ya, nggak punya utang ke bank, zero debt ini. Liabilitasnya sama tuh, zero debt nih. Perusahaan yang rendah resiko. Ya, likuiditas kuat, solvensi juga sangat terkendali. Gitu ya. Jadi kalau saya lihat ya, Bayu ini adalah saya rasa perusahaan yang baik ya sampai sekarang gitu, karena dari tahun buku 2019 sampai sekarang masih ada dividen. Ya, jadi baru saya kategorikan baik ya di tahunnya, dari kalau misalnya lihat kan dari 3 tahun ke belakang ya, dividen ada 3 tahun ke belakang, berarti udah stabil baik ya. Jadi ini oke nih ya gitu ya, ada dividen, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya, yield juga besarnya di 8%-an ya, PDR di 12 kali dibulatkan, telah profit 2,3 kali modal awalnya ya. Dia juga udah dihargai di bawah price to cash per share ya, tuh di 0,9 gitu ya. PBV cukup murah di 0,7 dengan potensi profit 42% kalau mencapai ke book value-nya di 1.600-an ya. PR juga tampak rendah ya, di bawah 5 gitu ya. Cash flow saya rasa transisi ya sekarang udah jauh lebih baik, sangat ya sehat lah ya gitu, sehat, likuiditasnya oke, kuat, kas melimpah, solvensi rendah resiko ya. Jadi saya rasa Bayu resikonya sih masih cenderung rendah gitu ya. Cuman yang harus dilihat nanti di kuartal berikutnya di sisi cash flow ya, kan ini kan transisi nih ya. Jadi ya Bayu tadi ya resikonya mungkin cenderung rendah sih gitu. Itu aja mungkin Bayu ya, tinggal masalah valuasi aja, murah mahal kembali ke teman-teman. Oke, terima kasih sudah menyimak teman-teman. Kalau ada pertanyaan dari Riko Saham langsung tulis di kolom komentar. Saya Dun dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.